Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa Septiantoro, NPM 18410300423, kelas manajemen dakwah E. Mata kuliah praktek manajemen lembaga keuangan Islam. Akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Mekanisme kerja Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah dalam proses pinjam meminjam sama dengan pegadaian konvensional. Hanya saja bunga yang dikenakan pada pegadaian konvensional diganti dengan biaya penitipan pada pegadaian syariah. Misal, seseorang yang membutuhkan uang, mereka datang ke pegadaian syariah, menyerahkan barang yang akan digadaikan, lalu dilakukan penaksiran terhadap barang tersebut. Setelah itu, peminjam mendapatkan uang sesuai nilai taksiran. Perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah yaitu bila pegadaian konvensional terdapat bunga, pada pegadaian syariah barang yang digadaikan harus dititipkan, lalu peminjam dikenakan charger penitipan barang. Disitulah laba yang diperoleh pegadaian. Operasionalisasi pegadaian syariah. Implementasi operasi pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama. Begitupun melunasi pinjaman nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahan saja, dengan waktu yang proses yang juga singkat. Pegadaian sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah akan mendapatkan pengaruh juga dari luar lingkungan, karena ke depan pengaruh keuangan global ini akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi pengembangan kinerja pegadaian syariah sendiri. Dapat menjadi peluang, tapi dapat juga menjadi tantangan mutua. Prigon 2003. Sejarah singkat Perusahaan Umum Pegadaian Jakarta. Prosedur pelelangan syariah. Pelelangan atas barang gadai atau jaminan yang dilakukan oleh pihak pegadaian dikarenakan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai jatuh tempo telah disepakati di luar perjanjian. Pelelangan barang gadai tersebut guna memenuhi kewajiban dari nasabah untuk melunasi pinjaman. Proses pelelangan dari barang gadai tersebut akan beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu memberitahuan lelang kepada nasabah melalui syarat memberitahu atau lewat media massa seperti radio, surat kabar, atau yang lainnya. Setelah memberitahu kepada nasabah, maka nasabah mempunyai waktu selama 3 hari sebelum melaksanakan pelelangan untuk mengambil barang tersebut, akan tapi dengan syarat pinjam yang dipinjam harus dilunasi. Tata cara pelelangan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Sebelum pelelangan dimulai, akan dibacakan tata tertib saat pelelangan terjadi. Pada proses pelelangan berlangsung, terjadi tawar-menawar antara pihak pegadaian dan pembeli. Pelepasan atas barang gadai dilakukan dengan melihat tawaran yang paling tinggi. Dari pelelangan tersebut, nasabah dapat mengambil uang sisa dari proses pelelangan tersebut. Sedangkan untuk pelelangan di pegadaian syariah, menurut Kementerian Keuangan RI nomor 337 KMK nomor 1 2000 bab 1 pasal 1, yang dimaksud dengan lelang adalah berjualan barang yang dilakukan di muka umum, termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun, dan dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Selain menurut Kementerian Keuangan, pengertian lelang juga didukung oleh para ahli dan pendapat jumhur fuqaha. Menurut Dahlan, bahwa penjualan barang jaminan itu adalah hak pemegang gadai, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai orang yang berhutang, sedangkan hasil penjual barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi hutang. Namun pegadaian berkewajiban untuk memberitahu nasabah sebelum diadakan penjualan barang gadai.
Menurut jumhur fuqaha bahwa memberi gadai atau murtahin dibolehkan untuk menjual barang jaminan atau murhun bih tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak rahin tidak dapat atau tidak mampu melunasi kewajiban. Dari pengertian jumhur fuqaha dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan barang jaminan dapat dilakukan oleh lembaga yang memberikan pinjaman kepada rahin dengan syarat rahin tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Penjualan barang jaminan ini dimaksudkan untuk melunasi pinjaman atau hutangan dari rahin, dan apabila dari penjualan masih ada sisa penjualan maka pihak pegadaian wajib memberikan pada nasabah atau rahin. Perlu diingat kembali bahwa penjualan dari barang jaminan ini harus diketahui oleh pemilik dari barang jaminan tersebut. Sekian dari saya. Bila terdapat tutur kata yang salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.